Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Sirah Nabawiyah kali ini bertema Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan hubungannya dengan dakwah para nabi sebelumnya untuk bagian kedua. Dalam masalah syariat, yaitu penetapan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dan pribadi, telah terjadi perbedaan menyangkut pada cara dan jumlah antara satu nabi dengan nabi lainnya, termasuk dalam kategori insya bukan ikhbar. Tentu berbeda dengan masalah akidah. Selain itu, perkembangan zaman dan perbedaan umat atau kaum akan berpengaruh pada perkembangan syariat dan perbedaannya. Karena prinsip hukum didasarkan pada tuntutan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Di samping bi'sah atau diutusnya setiap nabi sebelum Rasulullah SAW adalah khusus bagi umat tertentu, bukan untuk semua manusia. Hukum-hukum syariatnya hanya terbatas pada umat tertentu saja, sesuai dengan kondisi umat tersebut. Sebagai catatan, ikhbar dalam akidah disebutkan sebagai kalimat berita yang mengandung kemungkinan benar atau dusta. Namun dalam konteks Al-Quran dan hadis sahih, ikhbar adalah kebenaran mutlak. Fungsi akidahnya menetapkan rukun iman, kisah nabi, hari kiamat, surga dan neraka. Contohnya, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Sebagai ikhbar, menegaskan tauhid rububiyah. Implikasi imannya, kewajiban membenarkan atau tasdik setiap berita dari Allah dan Rasulnya tanpa ragu. Sedangkan insya dalam akidah adalah sebuah kalimat yang tidak mengandung kemungkinan benar atau salah, melainkan berupa tuntutan atau ungkapan perasaan. Dalam akidah ini seringkali bermakna perintah atau larangan Allah. Fungsi akidahnya menegakkan syariat, menunjukkan kepatuhan dan ta'jiz, melemahkan argumen kafir. Contohnya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya adalah sebuah perintah atau larangan. Implikasi imannya, kewajiban melaksanakan perintah dan menjauhi larangan atau taat kepada Allah. Secara keseluruhan, ikhbar membangun landasan keimanan atau apa yang harus diyakini, sedangkan insya membangun landasan ketaatan apa yang harus dilakukan. Nabi Musa alaihissalam misalnya diutus kepada Bani Israel sesuai dengan kondisi Bani Israel pada waktu itu. Mereka memerlukan syariat yang ketat yang seluruhnya didasarkan atas azas azimah, bukan rukhsah. Setelah beberapa kurun waktu, diutuslah Nabi Isa alaihissalam kepada mereka dengan membawa syariat yang agak longgar bila dibandingkan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala melalui Isa alaihissalam yang ditujukan kepada Bani Israel. Wa musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat wa li uhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum wa ji'tukum bi ayati mir rabbikum fattaqullah wa ati'un. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari apa yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda atau mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatilah kepadaku. Nabi Isa alaihissalam menjelaskan kepada mereka bahwa menyangkut masalah-masalah akidah, ia hanya membenarkan apa yang sudah tertera di dalam kitab Taurat, menegaskan dan memperbaharui dakwah kepada umatnya. Tetapi menyangkut masalah syariat dan hukum halal dan haram, maka ia telah ditugaskan untuk mengadakan beberapa perubahan dan penyederhanaan dan menghapuskan sebagian hukum yang pernah memberatkan mereka. Sesuai dengan ini, maka bisa setiap rasul membawa akidah dan syariat. Dalam masalah akidah, tugas setiap nabi tidak lain hanyalah menegaskan kembali atau takkid akidah yang sama yang pernah dibawa oleh para rasul sebelumnya, tanpa perubahan atau perbedaan sama sekali. Dalam masalah syariat, setiap rasul menghapuskan syariat sebelumnya, kecuali hal yang ditegaskan oleh syariat yang datang kemudian atau didiamkannya. Ini sesuai dengan mazhab orang yang mengatakan syariat umat sebelum kita adalah syariat bagi kita juga, selama tidak ada nas yang dapat menghapuskan.
Dari uraian di atas, jelas tidak ada apa yang disebut orang dengan adyan samawiyah atau agama-agama langit. Yang ada hanyalah syariat-syariat samawiyah, di mana setiap syariat yang baru menghapus syariat sebelumnya, sampai datang syariat terakhir yang dibawa oleh penutup para nabi dan rasul. Sebagai catatan, bahwa azimah berarti perkara yang sudah disyariatkan sejak awal tanpa adanya perubahan dikarenakan ada sesuatu yang baru. Sedangkan rukhsah berarti sesuatu yang dikarenakan adanya uzur, maka uzur itu adalah sebagai pengecualian syariat. Adinul haq hanya satu, Islam. Semua nabi berdakwah kepada umatnya dan memerintahkan kepada manusia untuk tunduk dainunah kepadanya. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW. Nabi Ibrahim, Ismail, Yakub diutus dengan membawa Islam. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahum fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Siapa yang membenci agama Ibrahim selain orang yang memperbodoh dirinya sendiri, kami benar-benar telah memilihnya di dunia ini, dengan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang soleh. Idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Ibrahim, berserah dirilah, berislamlah. Dia menjawab, aku Islam, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, dan demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Musa alaihissalam diutus kepada umatnya dengan membawa Islam. Firman Allah Ta'ala ketika Musa berkata kepada tukang-tukang sihir Fir'aun, wa ma tankimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna rabbana afrik alaina sobron wa tawaffana muslimin. Engkau, wahai Fir'aun, tidak menghukumi kami kecuali karena kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan muslim, berserah diri kepadamu. Demikian pula Isa alaihissalam diutus kepada umatnya dengan membawa Islam. Walaqad sadaqakumullahu wahdah iza hussunahum biizni hatta iza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum ma yuridud dunya wa minkum ma yuridul akhirah summa sarafakum anhum liyabtaliyakum walaqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Sungguh Allah benar-benar telah memenuhi janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya, sampai pada saat kamu dalam keadaan lemah, berselisih dalam urusan itu, dan mengabaikan perintah Rasul setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antara kamu ada orang-orang yang menghendaki dunia, di antara kamu juga ada orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk mengujimu. Sungguh dia benar-benar telah memaafkan kamu. Allah mempunyai karunia yang diberikan kepada orang-orang mukmin. Mungkin timbul pertanyaan, mengapa orang-orang yang menganggap dirinya pengikut Musa alaihissalam mengikuti akidah yang berbeda dari akidah tauhid para nabi? Dan mengapa para pengikut Isa alaihissalam meyakini akidah lain? Jawabannya pada firman Allah Ta'ala, Inna dina indallahil Islam wa mahtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bagyam bainahum wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah ialah Islam. Orang-orang yang telah diberi kitab tidak berselisih kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian di antara mereka. Siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungan.
Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bagyam bainahum. Walaula kalimatun sabaqat mir rabbika ila ajalin musamman laqudiya bainahum. Wa innal ladzina urisul kitaba min ba'dihim la fisakkim minhum murid. Mereka ahlul kitab tidak berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan tentang kebenaran apa yang disampaikan oleh para nabi, karena kedengkian antara sesama mereka. Seandainya tidak karena suatu ketetapan yang telah terlebih dahulu ada dari Tuhanmu untuk menangguhkan azab, sampai batas waktu yang ditentukan pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Sesungguhnya orang-orang yang mewarisi kitab suci Taurat dan Injil setelah mereka pada zaman Nabi Muhammad benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentangnya. Dengan demikian, semua nabi diutus dengan membawa Islam yang merupakan agama di sisi Allah. Para ahli kitab Nasrani Yahudi mengetahui dan mengerti kesatuan agama ini. Mereka juga mengetahui bahwa para nabi diutus untuk saling membenarkan dalam hal agama yang diutusnya. Mereka, para nabi, tidak pernah berbeda dalam masalah akidah, tetapi para ahli kitab sendiri berpecah belah dan berdusta atas nama para nabi. Kendati pun telah datang pengetahuan tentang hal itu kepada mereka, kedengkian yang ada di antara mereka sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah dalam beberapa ayat Al-Quran yang telah disebutkan. Demikianlah kajian kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.